semakin kesini ya, keputusan untuk beli domain tersinggung oleh panji.com itu terasa seperti sebuah keputusan yang cukup tepat. Karena walaupun gue tentunya nggak mau, tapi gue udah prediksi tiap tahun tuh ada aja ketersinggungan masyarakat yang menerpa diri saya. Ibu Berak ngajak partisipasi ya. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok. Seperti yang mungkin lo tahu, baru-baru ini ada keriuhan soal, kali ini bukan materi stand up gue, tapi soal video YouTube gue yang gue mengutip Pak Tamrin Tomagola terkait isu NU, Muhammadiyah, dan FPI. Rame lah. Nanti di akhir video gue coba untuk jelasin dari sudut pandang gue ya. Dibilang klarifikasi mungkin bukan ya, tapi ya nanti gue coba jelasin. Tapi emang ini melanjutkan tradisi masyarakat tersinggung kepada saya. Waktu gue beli domain itu sebagai domain untuk tour Komedo-Menoi, karena Komedo-Menoi ini memang topik terbesarnya, ngomongin banyak hal. Seperti biasa kalau gue bikin spesial kan ngomongin banyak hal. Tapi emang banyak sekali ngebahas soal ketersinggungan. Dan daripada gue bikin komoidomenoi.com sebagai domain, orang gak akan ingat. Kalau gue sebut tersinggung oleh panji.com, orang akan nempel terus. Dan waktu itu siapa yang ngomong sama gue? Dia bilang, itu si kucing udah jauh banget, kayaknya masih relevan gak itu Komoidomenoi? Atau mungkin si websitenya tersinggung oleh panji.com. Terus gue bilang, waktu gue beli aja, gue juga udah bilang tersinggung oleh panji.com itu strategis karena tiap tahun tuh ada terus gitu, dan akan ada lagi gitu. Resiko sebenarnya, resiko sebagai orang yang banyak ngomong gitu. Gue selalu bilang bahwa yang kita anggap sebagai kekuatan seseorang biasanya juga jadi kelemahan orang tersebut. Lu pernah nonton World War Z nggak? Ada satu karakter di situ yang bilang virus itu suka menyembunyikan kelemahannya sebagai kekuatan. Itu konsisten dengan apa yang gue yakini. Gue tuh selalu ngerasa hal-hal yang menjadikan seseorang atau atribut yang membuat seseorang itu hebat biasanya jadi atribut yang merupakan kelemahannya dia. Dalam hal ini adalah mulut gue. Karena gue dikenal jago ngomong, besar kemungkinan masalah akan datang dari omongan gue juga. Emang begitu adanya. Karena juga sering gue bilang kalau gue lagi ngajar public speaking, gue bilang dunia komunikasi itu dunia yang gaib. Lu ngomong apa, orang nangkepnya apa gitu. Cuma di dunia komunikasi doang lu ngelempar apel, orang nangkepnya pisang gitu. Kalau di dunia nyata gue ngelempar apel, lu nangkepnya pisang, gaib kan itu. Wah, kok bisa sulap gitu. Kalau di komunikasi itu biasa aja. Apalagi stand up comedy karena sering bermain dengan majas. Majas itu kan mengatakan sesuatu yang tidak seperti yang diucapkan gitu. Alegori, personifikasi, hiperbola, sarkasme, sinisme, bersayap lah. Sehingga kalau kita ngomong biasa aja masih suka miskomunikasi, apalagi kalau ngomongnya bermakna ganda atau bersayap. Jadi gue tahu akan jadi resiko gue gitu, dan gue udah berdamai dengan itu. Dan tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya itu terjadi mulu. Jadi gue tuh selalu ada kasus-kasus kayak gini. Gue sampai mikirin, semalam tuh gue lagi mikirin dari tahun ke tahun tuh apa aja ya gitu. Karena tahun lalu gue ingat ada dua kasus yang lebih dekat ke 2021 itu adalah soal berita dari neraka, di mana ada karakter di berita. Pertama, berita dari neraka itu, untuk yang nggak tahu ya, itu konten YouTube gue, di mana gue jadi pembaca beritanya dari neraka, namanya Sukatoro, suka pakai topeng tokai gitulah. Terus seperti lazimnya berita itu, suka di pojokan sini itu suka ada juru bahasa isyarat, hand sign interpreter. Nah terus gue bikin juru bahasa isyaratnya ini
males-malesan untuk jadi juru bahasa isyarat dan sebenarnya nggak bisa. Tentu ini karakter gitu, sama seperti news anchor-nya dan itu tuh inspirasinya dari berita. Kalau lu cari tahu itu ada terjadi satu di Amerika, satu lagi gue lupa di mana ada orang nggak bisa bahasa isyarat, mungkin bisa tapi tipis-tipis gitu. Jadi ketika dia kemudian jadi dia di samping orang, jadi ada orang pidato, dia orang di sampingnya perempuan. Salah semua gitu, dia so tau mukanya yakin aja gitu. Terus tapi orang-orang yang bisa bahasa isyarat itu siapa sih itu dia nggak bisa gitu. Gue bacanya tuh ketawa gitu, membayangkan ini perempuan kenapa sih, kenapa dia kok bisa yuk bisa padahal dia nggak bisa gitu. Nah itu bikin rame masyarakat tuli, dan bikin teman-teman aktivis juru bahasa isyarat marah. Terus gue malah agak kayak marah balik gitu, karena gue bilang kok bisa sih lu marah sama gue seakan-akan lu menganggap gue menghina. Manalah mungkin gue menghina. Satu-satunya stand up comedian di Indonesia yang ngomongin isu lu di pertunjukannya itu cuman gue yang ngomongin soal masyarakat difabel gitu. Mereka menjadi minoritas. Itu misalnya Bangsaku tuh tahun 2013. Terus gue masih ngomongin itu di special gue juru bicara di Pragiwaksono. Gue rasa gue satu-satunya pemanggung, bukan cuman stand up comedian di Indonesia yang mendesain pertunjukannya ramah difabel, ramah untuk orang buta, orang tuli, orang menggunakan kursi roda, difabel mental. Gua gitu yang apa namanya, dan gue juga punya teman-teman yang difabel gitu. Gua itu yang ngomongin isu-isu lu gitu di stand up gua tuh. Ya masa sih lu menganggap gua beneran berniat untuk menyinggung gitu, beneran berniat? Kan nggak mungkin gitu. Terus udah kelar. Terus akhirnya malah kolaborasi. Jadi kayak beneran ada juru bahasa isyarat. Coba lu nonton deh Berita dari Neraka pertama dan Berita dari Neraka kedua. Keren. Terus di tahun yang sama 2020 juga ada ketersinggungan soal gua naikin materi stand up ke YouTube dari Hiduplah Indonesia Maya. Hiduplah Indonesia Maya itu sebuah pertunjukan yang setengahnya tuh materi stand up dari Septic Tank. Terus salah satu beatnya tuh tentang kerusuhan 98. Nah, gue jadiin beat, gue jadiin klip YouTube, gue naikin terus rame. Karena gue dianggap tidak sensitif sama masyarakat keturunan Tionghoa dengan menggunakan itu sebagai bercandaan. Rame banget itu, rame banget. Terus gue bilang, kok bisa gue dianggap menghina elu? Lah kan justru gue nulis materi stand up itu hasil diskusi sama Kontras waktu itu. Karena isunya kasus-kasus ini tuh belum kelar, dan orang yang marah sama gue tuh bilang kasus ini belum kelar Mas Panji. Terus gue ngeliatin dan gue rasa oke, ini adalah tipikal ketersinggungan yang nggak perlu gue coba untuk jelasin, karena salah nangkepnya di mereka bukan di gue. Materi stand up itu justru dibikin untuk membuat orang ingat bahwa kasus ini tetap ada. Dan gue satu-satunya masih ngomongin ini secara terbuka gitu. Jadi kok bisa sih gue dianggap jelek-jelekin elu gitu? Orang gue bikin ini untuk elu. Justru karena gue gayanya begini, orang jadi tahu bahwa kasus ini belum selesai. Dan untuk yang nonton pertunjukan gue dari dulu pasti tahu isu ini selalu gue bawa gitu. Isu soal kayak salah satunya kayaknya Masake Bangsaku deh yang gue inget. Gue lupa Mereka Dalam Bercanda 2012 ada atau enggak. Tapi Masake Bangsaku tuh gue inget gue ngebahas karena gue cerita soal kerusuhan 98. Gue ngomongin etnis Tionghoa dan bagaimana keluarga gue juga jadi korban karena gue orang Palembang. Orang Palembang kan kayak orang Cina gitu. Yang materi stand up gue om gue dihancurin mobilnya, terus mau dihancurin mobilnya, terus om gue keluar dari mobil, stop, saya bukan orang Cina, saya orang Palembang. Terus mereka, apaan sih? Terus tetap dihancurin. Jadi gue bilang sama orang-orang yang nanya sama gue secara langsung gitu, gimana Mas soal itu? Gue bilang udahlah biarin aja deh, mana mungkin sih. Dan kasus yang soal tuli sama kasus yang ini tuh juga gue dibelain sama orang-orang di sosmed bahwa nggak mungkin Panji ini
berniat ngejelekin lu. Orang cuman Panji yang ngomongin isu-isu ini. Terus mereka jelasin. Jadi gue nggak perlu jelasin, mereka yang jelasin bahwa si Panji ini nulisnya bareng sama Kontras. Jadi gue duduk bareng sama Kontras, terus udah gitu Kontras ngejabarin isu-isu pelanggaran HAM apa aja, terus gue bahas gitu, gue tulis. Itu udah gue lakuin dari cukup lama gitu. Dan fakta-fakta itu juga gue tahu dari temen gue yang keturunan Tionghoa gitu. Makanya di materi Kerusuhan 98 tuh ada materi tentang temen gue Danis. Untuk yang ngikutin gue dari lama, ngikutin tur gue, tahu dong Danis siapa. Nah itu tuh dari Danis yang cerita sama gue. Kita ketawa-ketawa waktu kita ngobrolin soal kejadian-kejadiannya memang. Itu pokoknya itu rame lah. Terus habis itu selesai karena bahkan yang Tionghoa juga ngebelain gitu. Terus 2019 yang legendaris itu Beat Kucing, ya kan? Karena kan pertunjukan Pragiwaksono Stand Up Comedy Special itu Januari kan 2019. Kemudian kayaknya Februari atau Maret klipnya rilis di YouTube. Terus April digital downloadnya rilis di comika.id. Nah itu waktu naik ke YouTube rame sekali tuh Kucing. Gue yakin lu masih inget deh kejadian Kucing. Itu juga dan percaya atau enggak, itu di gue tuh kerasanya lebih hangat daripada kayak kasus yang sedang menimpa gue sekarang. Walaupun lebih hangat lagi waktu gue bilang SBY pasti pernah nyimeng. Mungkin karena beliau saat itu masih menjabat jadi presiden. Duh, gue itu tolol banget sih. Nah waktu Kucing itu menurut gue udah sampai level yang keterlaluan karena pecinta kucing ini mulai bawa-bawa nama gue, dibilang idiot gitu-gitulah. Terus bisa gitu ya, dia sayang sama kucing tapi anak orang dibilang idiot, aneh juga tuh. Terus akhirnya gue ketemu sama mereka, ada juga videonya di YouTube gue, Garda Satwa Indonesia ketemu sama gue di sebuah video YouTube gue yang kalau nggak salah judulnya Kucing dan Komedi atau Komedi dan Kucing, silakan lu. Terus gue jelasin di situ panjang lebar. Terus di kolom komentar lucu banget tuh video, ada yang bilang gue nggak percaya, gue gimana sih dia ngomongnya, nggak nyangka deh gue sampai sejam nontonin beginian doang gitu klarifikasi soal kucing. Nah bahkan waktu Kucing juga itu gue dibelain sama teman-teman gue pecinta kucing gitu loh. Gue pecinta kucing, gue ngerasa ada masalah dengan ini. Emang kadang-kadang kayak gitu, tapi pokoknya itu rame banget lah, itu rame banget. Dan itu yang mengubah sudut, bukan pendekatan gue dalam stand up. Setelah itu, karena kan Pragiwaksono Stand Up Comedy Special itu kan didesain untuk bikin pertunjukan yang ya udahlah, gue mau nyantai aja sekarang gitu, nggak mau juru bicara Musake Bangsaku itu kan relatif berat ya. Berat bukan dari isunya, berat untuk membuat lu ikut dalam isunya dan ketawa gitu. Kalau gue bikin materi stand up dari isu yang berat, pertama tuh lu mesti istilahnya tuh naik dulu bareng perahunya sama gue. Lu mau naik, baru gue bisa bawa jalan kemana-mana. Nah, usaha untuk membuat orang naik ke kapal itu dalam konteks joke, untuk kemudian bisa dibawa main, itu tuh nggak mudah lah dari sisi penulisan materi stand up. Jadi gue pengen punya materi stand up yang santai aja, ngomongin diri gue sendiri, yang nggak bikin rame, nggak bikin menyinggung. Tiba-tiba Kucing menyinggung. Jadi gue bilang, lah gue udah hati-hati banget aja orang masih marah-marah, ngapain gue hati-hati? Abis itu, Dol, Septic Tank, Him, Keadaan Kahar tuh. Dol tuh udah. Apalagi Komodo Meno ini. Wah, gitu. Terus 2019 juga ada ini. Riuh ini tentang konten YouTube gue. Gue bikin video YouTube males milih Jokowi. Terus ada lagi satu video YouTube nggak ada alasan milih Prabowo. Waktu gue naikin video YouTube, karena masih Pilpres kan. Waktu gue naikin video YouTube males milih Jokowi, pendukung Jokowi itu abis nyerang gue. Wah ini si Panji Prabowo banget gitu. Terus gue ngerilis video, nggak ada alasan milih Prabowo. Yang ini bingung, gimana sih? Malah yang nyerang gue yang pemilih Prabowo gitu. Orang tuh sering kayak gitu tuh. Jadi si Panji ini pro mana sih gitu? Kan gue nggak mesti kesannya gini ya. Kita tuh bisa loh mendukung seseorang tanpa harus benci yang lain. Dan sehingga ketika ada orang yang nggak benci dua-duanya atau nggak milih dua-duanya, kesannya aneh gitu. Padahal nggak juga, biasa aja. Orang banyak yang kayak gitu. Terus ya itu rame banget sampai kalau nggak salah itu
itu yang bikin Deddy Corbuzier manggil gue gitu. Dia nanya-nanya, ya ada konten YouTube-nya kalau nggak salah, terus diwawancara segala macam. Gue tuh cenderung malas untuk mencoba menjelaskan kepada wartawan ya, lebih karena masalahnya biasanya datang dari situ. Judul yang nggak sesuai dengan isi yang nggak sesuai dengan wawancara, sering banget tuh kayak gitu-gitu. Jadi lebih baik gue kalaupun mau ngejelasin dari media yang gue bisa kontrol gitu ya, salah satunya YouTube gue ini atau sosmed gue sendiri. Terus itu 2019 soal YouTube Jokowi Prabowo kucing. 2018 toa masjid. 2018 toa masjid. Iya, toa masjid ya benar. Jadi iya benar, ini rame juga nih. Jadi ada kasus. Gue lupa persisnya Ibu Meiliana atau Ibu Meilani atau Meliani atau apa gitu. Di Medan nih kalau nggak salah, yang marah-marah karena suara toa masjidnya kegedean. Kejadian itu membuat entah siapa, orang aja gitu random, itu naikin klip YouTube gua, bajakan nih. Gua nggak naruh di YouTube, dia nggak bajak. Klip YouTube gua itu yang ngomongin soal toa masjid dari Mesake Bangsaku. Ya, kayaknya Mesake Bangsaku. Juru bicara ya, gue lupa. Maaf ya, saya pertunjukannya kan banyak. Rame nih. Terus nggak tahu gimana selisipan kelihatannya atau dipotong-potong atau gimana sehingga orang nangkepnya itu gua nggak suka sama suara toa masjid, padahal beatnya nggak kayak gitu. Gini orang nyangka gue nggak suka dengar suara azan. Nah itu dia. Jadi yang nggak suka dengar suara azan tuh Ibu Meilani atau Miliana gitu. Beat stand up gue tuh tentang penyalahgunaan toa masjid. Orang nyerang gue, masa Panji nggak suka dengar suara azan? Gue pernah, ini gue bahas di Komodo Menoy. Ini bahkan semua yang tadi gue bahas dari tadi itu gue bahas di Komodo Menoy, di pertunjukan ini. Termasuk kejadian ini nih. Gue pernah di stop di masjid sama orang bubaran Jumatan. Gue sampai dia sampai nanya, Mas Panji kenapa nggak dengar suara azan? Gue bilang, dari mana Pak? Dari materi stand up kamu itu. Yang mana? Saya terima potongannya di WhatsApp gitu. Coba tonton lagi deh. Nggak ada satupun kalimat saya nggak suka dengar suara azan, nggak ada gitu. Jadi selisipan. Itu juga waktu rame di sosmed, gue memutuskan untuk nggak jelasin apa-apa di sosmed karena ini mah orang salah nangkep. Jadi kalau disuruh klarifikasi, kok klarifikasi sih? Yang salah nangkep lu kenapa jadi gue mesti jelasin? Ya, bener nggak? Kalau lu kepedesan makan rujak, kenapa jadi gue yang mencret? Dia dong. Kalau lu yang kepedesan makan rujak, ya lu yang mencret. Kenapa jadi gue gitu? Nah, jadi untuk orang yang salah nangkep tuh, gue setiap kali ada rame gitu isu tuh gue selalu ngeliatin, ini mah dia yang salah nangkep gitu. Nggak mesti dijelasin. Toh orang-orang juga pada ngejelasin. Itu soal toa masjid itu juga dibantu sama penonton stand up gue, teman-teman gue. Gue nganggap penonton stand up gue kan teman-teman gue ya. Alasannya panjang sih, gue pernah bahas di video yang lain. Tapi pokoknya teman-teman gue itu pada jelasin bahwa nggak kayak gitu beatnya gitu. Itu tuh rame banget lah. Dan itu berdampak cukup kenceng itu. Karena orang begitu percaya di stand up gue tuh gue ngomongin gue nggak suka toa masjid. Gue nggak suka suara azan. Padahal nggak ada satupun kalimat yang kayak gitu. Gue juga nggak tahu tuh gimana caranya jadi rame. Nah, tahun 2018 juga di klip yang lagi viral tersebut ada masalah dengan sebuah harian. Ini nggak rame sebenarnya karena cuma antara gue dengan harian ini. Harian ini kesebut di beat yang lagi viral gara-gara toa masjid tersebut. Terus gue sebut aja lah ya, kan udah clear juga sama harian Pos Kota. Jadi di beat itu gue ngomongin soal ada khotib Jumatan yang khotbahnya itu membawa ketakutan gitu. Terus ngomong ini kriminal mulu. Terus gue di materi stand up-nya, yang salah tuh kayaknya bukan Indonesia, yang salah bacaan Bapak gitu. Bapak baca apa sih kok kriminal mulu Pos Kota gitu. Terus gue dipanggil
Terus media itu sempat bilang bahwa kesannya baca pos kota itu salah. Terus gue jelasin, sebenarnya kalau didengerin lengkapnya tuh baca satu sumber aja salah, baca tuh semuanya gitu, yang dan berita-berita yang lain. Karena gue bilang karena waktu itu pos kota tuh identiknya kriminal gitu, makanya kesannya kriminal mulu. Terus udah gitu orang pos kotanya bilang, tapi kita itu yang kita nggak setuju, Mas Panji mencitrakan kami sebagai koran yang hanya berita kriminal. Terus gue bilang, aduh maaf banget nih Pak, saya pikir emang positioningnya gitu. Terus gue kasih lihat artikel, gue nemu artikel dari sebelumnya nih. Gue bilang sama beliau-beliau, gue bilang, bapak-bapak pernah nonton stand up saya nggak secara utuh gitu? Terus beliau-beliau bilang belum. Terus gue bilang, saya jamin 100%, tanya sama 1000 orang yang nonton pertunjukan saya, 1000-1000-nya akan bilang bahwa saya pasti pakai riset. Gue bilang gitu. Kenapa? Karena memang saya tahu posisi saya sebagai stand up comedian yang ditonton banyak orang. Gue mesti berhati-hati sekali dengan materi stand up gue. Jadi gue ngeriset termasuk soal pos kota. Jadi gue kasih tahu, ini ada artikel saya nemuin. Jadi waktu itu pos kota pernah ulang tahun keberapa gitu. Terus dia bagi-bagi helm. Salah satu orang diwawancara, dia bilang gini, saya senang banget baca pos kota, apalagi berita kriminalnya. Berita kriminalnya pos kota tuh terdepan lah. Ibarat kata, ini kata orangnya ya, bukan kata gua nih. Kata orangnya, bukan kata gua. Duh, ini terkejadian kayak Pak Tamrin Tumanggola juga. Gua kocak dah, di TikTok tuh ada yang ngeviralin video gua. Di video itu, gue 3 kali bilang kata Pak Tamrin Tumanggola, terus gue terusin lagi kata Pak Tamrin Tumanggola nih, terus gue lanjutin lagi kata Pak Tamrin Tumanggola. Jadi semua yang terjadi di tengah-tengah itu, jadi semua tuh itu tuh bukan kata gue. Tapi terus ada tulisannya di TikTok itu, mau kita apain orang ini? Lah, kenapa jadi gue? Balik lagi ke itu, ke wawancaranya, dibilang koran pos kota kalau diperes keluarnya darah. Terus gue bilang, saya pikir ini kayaknya lebih parah deh Pak daripada materi stand up saya gitu. Tapi terus gue ngerti yang beliau harapkan kan sebenarnya dialog, dan dialog itu terjadi. Terus akhirnya gue bikin video YouTube untuk menjelaskan. Ada juga video YouTube-nya. Tapi orang pos kotanya juga ternyata santai banget gitu. Jadi dia nggak ada sekalipun makian, nggak ada sekalipun ada tinggi, biasa aja. Lebih kepada orang pengen duduk terus pengen ngobrol aja. Terus gue ngerasa, ya gue bahkan ngomong langsung sama beliau-beliau itu, harusnya kayak gini nih Pak, kalau penyelesaian konflik tuh kayak Bapak gini, enak gitu. Dan abis itu saking baiknya hubungan kami, gue main film Doyok Otoy Alioncom tuh. Iya kan pos kota, gue jadi Otoy. Mantap sekali. Bisa ditonton filmnya, kayaknya. Mungkin di Netflix atau Disney Plus, gue nggak tahu. Itu 2018, 2017 pilkada. Maksudnya ramenya tuh karena pilkada. Terus yang bikin keriuhan pilkada hilang juga adalah campaign waktu gue mau jalan ke Pragiwaksono. Bener nggak? Ya benar. 2016 kan juru bicara, 2018 Pragiwaksono. Terus untuk campaign Pragiwaksono gue bikin campaign pilihpanji.com. Yang gue naruh billboard, terus orang rame nyangkanya gue akan nyalek. Itu panas banget itu. Tapi ketika diungkap bahwa ternyata itu promotor, 80% dari kekesalan orang terhadap gue itu turun. Jadi misalnya gue ngerasain 100% kepanasan ya gara-gara isu ini, campaign pilihpanji.com itu bikin surut sampai 80, mungkin 90%. Langsung hilang gitu, kayak orang yang sebel sama gue tuh lebih, sialan gue kenal lagi sama si Panji. Sudah jadi kayak udah nggak kesal lagi gitu kayaknya sama gue, atau mungkin udah ngerasa ini tolol sendiri, udah marah-marah gitu, padahal emang enggak gitu, guanya nggak maju. Dan dengan itu penjualan tiketnya juga luar biasa. Jadi istilahnya tuh, satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui, atau kalau bahasa Inggris hitting 2 birds with 1 stone. Itu sebenarnya pasti dimarahin sama SJW ya, SJW perhewanan. Itu kan analoginya mereka, bukan saya ya. Ya intinya dalam satu campaign pilihpanji.com, hangatnya kekesalan orang gue di sosmed karena pilkada turun 90%. Terus penjualan tiketnya jadi terbantu. Itu 2017, 2016 itu
2016 itu 2016 apa ya? 2016 itu ini gue lagi tour kan. 2016 juru bicara lagi tour. Terus ada lagi nih, gue pernah rame lagi di sosmed nih gara-gara beat stand up gue, gara-gara manggung di Jerman. Gue nggak tahu lu kenakan lu atau enggak, atau lu ingat atau enggak. Jadi kan juru bicara itu ada beat regulasi prostitusi. Gue bawain beat itu, terus ada seorang mahasiswa di Jerman nonton, terus nggak suka sama materi itu, terus ditulis. Di situ juga dia juga ngomongin soal, di juru bicara tuh gue udah ngomongin soal ada Pak Quraisy Shihab, ada Habib Rizik, dua-duanya agamanya sama, ibadahnya sama-sama, maksudnya sama-sama sholat gitu, sama-sama baca Al-Quran yang sama, tapi outputnya beda. Terus dia nggak suka sama perbandingan itu. Terus dia nggak suka sama regulasi prostitusi gue, sama materi ganja. Pokoknya intinya adalah dia ngerasa materi stand up gue tuh tidak layak untuk dibawa di depan pelajar. Terus itu rame di sosmed, banyak reaksi. Terus ada seorang ibu yang kebetulan anak baca itu, dan anaknya emang ada di Jerman dan ada di kota yang mau gue samperin. Terus mau diboikot lewat posting Facebook. Ibu itu ngajak ngeboikot pertunjukan gue, dan ibu itu bilang dia mau ngelaporin gue ke Komisi Perlindungan Anak KPAI gitu. Itu juga cukup rame dan sampai riuh di antara para panitia yang ada di Jerman. Kayaknya 2016 ada lagi apa ya 2016 tuh. Tapi itulah, itu terjadi 2016. Terus 2015 ada kejadian. Nah, ini kejadian ini berkaitan dengan sekarang. Jadi 2015 ada meme nyebar di Twitter. Meme-nya itu adalah meme yang hampir selalu tiap tahun muncul mulu. Mungkin bentar lagi muncul. Meme-nya itu gini. Gue gak tahu yang bikin siapa. Meme-nya gini. Dan diambil dari pertunjukan stand up gue yang Merdeka Dalam Bercanda. Meme-nya gini. Biarin aja FPI tetap ada, biar pada tahu orang nggak sekolah jadinya kayak gimana. Itu materi stand up gue tuh. Itu ditulis meme-nya. Itu nyebar. Rame banget. Tapi bukan dari FPI. Dari kalangan yang nggak terima gue nyamain FPI dengan orang nggak berpendidikan. Karena menurut mereka FPI di bawah orang nggak berpendidikan. Kaget dong gue. Istilahnya itu blindsided. Gue gak nyangka materi stand up gue itu tersinggungnya ke arah sana gitu. Ini juga gue bahas sebenarnya di Komodo Menoy. Jadi masyarakat tuh marah sekali. Kayaknya aktivis pendidikan. Kata-katanya kasar banget. Nanti gue bahas di Komodo Menoy deh. Katanya kasar banget. Terus pokoknya intinya mereka gak suka bahwa gue nyamain FPI dengan orang gak berpendidikan. Karena orang gak berpendidikan tuh bisa aja karena nggak dapat kesempatannya, karena mereka miskin dan lain-lain lah. Menurut orang-orang ini FPI di bawah itu rame banget itu. Seingat gue itu 2015. Iya bener, itu rame banget. 2014 juga ada yang rame. Ini dari gara-garanya dari Mesake Bangsaku. Jadi kan Desember 2013 tuh Mesake Bangsaku Jakarta di Teater Besar Jakarta. Dibeli sama Kompas, tayangnya biasanya tahun setelahnya. Biasanya tuh kalau nggak lagi liburan kayak liburan Imlek atau liburan Lebaran gitu biasanya sama Kompas TV tuh. Nah, Mesake Bangsaku ketika tayang di TV, gue tuh pengen tahu apa aja yang hilang ya. Gue ikut lihat tuh. Ternyata materi stand up gue soal pemerkosaan tuh naik di Kompas TV. Gokil juga di Kompas TV nih. Naik. Nah, naiknya di 2015 kan di TV kan. Terus di situ tuh ada beat di mana gue bilang, beat gue tentang pemerkosaan. Argumen gue itu pemerkosaan tuh bukan karena baju. Karena ada kok perempuan pakai jilbab tetap diperkosa. Itu rame. Karena orang menganggapnya, maksud lu apa orang perempuan pakai jilbab tetap diperkosa? Maksudnya nggak harus pakai jilbab sekalian. Gue tuh nggak ngomong gitu loh. Nggak ada. Kalimat itu nggak ada dalam ucapan gue. Gue ngomongnya gimana, dia nangkepnya gimana gitu. Oh tapi itu rame banget itu. Itu rame banget. Rame karena dianggapnya gue itu mengkampanyekan perempuan gak usah pakai jilbab.
Padahal maksud gue bukan itu. Maksud gue, jadi perempuan tuh diperkosa itu bukan karena pakaiannya, tapi karena pelakunya gitu. Ini perempuan mau pakai apa aja, ya tetap akan diperkosa karena yang salah tuh pelakunya. Kita tuh sering menyalahkan perempuannya. Lu sih berpakaian minim. Lah gimana sih orang berpakaian tertutup aja tetap diperkosa? Fokusnya tuh pada ini. Makanya beatnya tuh harusnya kita jangan bilang perempuan berpakaianlah tertutup. Bilang sama laki, cowok jaga titik lu baik-baik. Itu kurang lebihnya. Ada di Mesake Bangsaku. Itu rame banget. Rame banget. Terus gue ngomongin soal ini juga yang bikin rame nih kalau gue nggak salah. Ngomongin soal pemerkosaan di negara Timur Tengah. Terus pada nggak setuju mereka. Kalau dilihat datanya tuh nggak masuk negara-negara teratas. Tapi seandainya mereka juga baca, jadi kan kalau mereka Google kan pemerkosaan tertinggi gitu ya, kan ada banyak artikel yang keluar. Dan memang ada beberapa artikel yang nggak masukin negara-negara Timur Tengah ke atas-atas. Tapi kalau mereka cari artikel lain, mungkin mereka nggak mau baca artikel yang lain ini karena tidak mendukung narasi yang mereka yakini. Alasan kenapa negara-negara Timur Tengah itu nggak naik dalam si data itu karena secara kultur, ini juga terjadi di beberapa negara Afrika. Itu tuh tidak dianggap pemerkosaan. Jadi ada beberapa kultur tuh yang tidak merasa itu sebagai sebuah pemerkosaan sehingga ya nggak kehitung, nggak ke data, nggak masuk dalam pendataan dan akhirnya nggak naik gitu. Tapi itu juga ramai itu 2014, 2013 ramainya karena 2012 mereka dalam bercanda. 2012 mereka dalam bercanda nih. 2013 rame meme. Pertama kali meme yang tadi gue bilang FPI jangan dibubarin biar orang tahu, biar pada tahu orang nggak sekolah jadinya kayak apa. Itu pertama kali muncul tuh di 2013. Dan itu rame banget. Kalau gue nggak salah itu tayang juga deh kayaknya. Apa tayang nggak ya di Kompas TV? Gue lupa. Jadi 2012 Desember kan gue show-nya 8 Desember di Museum Nasional. 2013 tayang dibeli sama Kompas TV, terus 2013 tayang di Kompas TV. Terus gue tuh ada beat tentang FPI. Beatnya itu sumbernya adalah ngobrol-ngobrol gue sama Pak Tamrin Tomagola dan Mamot, bukan nama sebenarnya, mantan anggota FPI yang sekarang lagi rame itu. Jadi di beat itu gue cerita soal FPI itu. Jadi kan gue wawancara Habib Selon almarhum. Terus gue nanya sama Habib Selon, gue bilang, Habib Selon, pertanyaan gue gini sama Habib Selon, FPI itu selain mukul-mukul orang pakai bambu, kerjanya ngapain sih? Aduh, bego banget ya. Habis gue ngerasa pertanyaan itu lucu, jadi gue tanya sama Habib Selon. Terus Habib Selon bilang, mana ada, FPI nggak pernah kayak gitu-gitu. FPI nggak cuman bukan kerjanya nggak mukul-mukul orang pakai bambu. FPI itu kerjanya pengajian. Terus ya pokoknya gue bahas itulah. Terus ada beat di situ juga, ada pembahasan tentang, gue nanya Habib Selon, kenapa yang lain digerebek Alexis enggak? Terus jawabannya adalah karena Alexis tuh hotel keluarga. Terus gue nanya, Habib Selon, mohon maaf nih, tapi siapa yang ngajak keluarganya nginep di Alexis? Kata gue, itu materi stand up gue tuh. Nah, dalam rangkaian panjang itu, gue juga ngebahas bahwa FPI itu percuma dibubarin, paling juga ganti nama. 2012 gue ngomong itu, bayangin. Gue bilang, FPI itu ngapain dibubarin sih? Percuma. Pertama, orang tuh boleh berorganisir. Itu kan dibela sama negara, hak untuk berorganisasi. Terus, kalaupun dibubarin, nanti juga ganti nama. Jadi, waktu itu di materi stand up gue, kalau gue nggak salah, gue nyebutnya FPI Perjuangan. Sekarang namanya tetap FPI, tapi P-nya beda. Jadi, FPI Perjuangan. Jadi, waktu itu gue udah bilang tuh, jadi standpoint gue tuh tetap sama. Nah, di dalam beat itu ada kalimat, lagian FPI ngapain dibubarin sih, biarin aja FPI ada, biar orang tahu kalau orang nggak sekolah tuh jatuhnya kayak gimana. Pada applause break tuh waktu itu. Nah, itu tuh rame di sosmed. Nah, itu bikin orang ngamuk, pendukung FPI. Tapi anehnya, FPI-nya nggak pernah marah-marah sama gue. Jadi, orang-orang pendukungnya FPI itu rame nih. Pada mempermasalahkan, lu Panji, lu nggak tahu FPI kayak gimana segala macam. Padahal gue tahu nih. Isi kepala gue terhadap FPI itu sama persis sama isi kepala gue hari ini gitu, sama persis, nggak pernah berubah. Semuanya itu gara-gara wawancara waktu itu.
Terus mereka mention ke Twitternya FPI kan, kalau nggak salah Twitter FPI itu FPI online atau FPI official. Tapi FPI-nya nggak pernah secara resmi protes balik, nggak tahu kenapa. Dan ini kan sebelum pilkada ya, sebelum pilkada dan apalagi sebelum kejadian hari ini. Itu ramai banget. Terus itu 2012 kejadian 2011 SBY nyimeng, betul. SBY nyimeng 2011. Oh enggak, 2011 SBY nyimeng. Oh enggak 2012 bukan itu, 2011 SBY nyimeng. SBY nyimeng 2011. Iya 2011. Iya, karena gue masukin Bhinneka Tunggal Tawa. Bhinneka Tunggal Tawa tuh 28 Desember 2011. Gue udah ngomongin ganja di situ, ngasih reaksi terhadap keriuhan gue ngomongin SBY pasti pernah nyimeng. Jadi 2012 berarti apa ya? 2012 apa tuh? Lupa gue. Apa ini ya? Apa pilkada ya? Apa waktu bantuin Bang Faisal Basri ya? Itu 2012 nggak ya? Gue lupa deh. 2011 yang gue tahu itu tuh SBY nyimeng, dan itu adalah ketersinggungan terparah buat gue. Karena fanbase-nya Pak SBY juga banyak sekali. Terus saat itu Pak SBY masih menjabat jadi presiden, dan gue bilang Presiden Republik Indonesia pasti pernah nyimeng. Dan waktu itu panasnya tuh, itu kayaknya gue nggak pernah terpanas itu. Kucing juga nggak segitunya. Paling parah tuh emang Pak SBY. Karena ancamannya tuh mengagumkan sekali. Dan waktu itu sampai juru bicara istana Julian Adrian Prasya, JPash gue nyebutnya, Julian Pasha, itu bikin pernyataan. Marzuki Ali bikin pernyataan soal soal omongan gue. Terus gue dikejar-kejar sama media, gue lagi main futsal, disamperin, padahal gue nggak ngomong gue lagi futsal di mana, nggak tahu tuh, wartawan nemu aja, diburu, gue dicari terus, dan gue kehilangan sponsor tuh di situ. Nggak kehilangan sponsor, jadi gue jadi brand ambassador sebuah brand. Terus brand ini bilang, Mas Panji tenang aja, kalau sama brand kami usianya panjang banget. Gara-gara kasus ini setahun doang, kagak diperpanjang. Tapi itu tuh udah kejadian, maksudnya soal omongan gue dan jadi masalah tuh emang udah kejadian dari lama, bahkan dari zaman gue siaran. Itu yang sama Pak Tamrin Tomagola. Jadi itu kan harusnya tuh gue wawancara Munarman. Jadi hari itu tuh harusnya Munarman, Pak Munarman, Pak Tamrin Tomagola, dan Mamot, mantan anggota FPI, sosiolog, dan orang FPI. Hari H, Pak Munarman mengundurkan diri. Ini wawancara 2012 by the way. Ini sebelum kejadian siram-siraman. Seandainya Pak Munarman kejadian datang ke Hard Rock FM, mungkin siram-siramannya terjadi di situ. Tapi Pak Munarman nggak jadi. Terus gue kan butuh orang dari sisi seberang kan, dari sisinya FPI. Akhirnya gue dapat Habib Selon, almarhum, tapi dari telepon. Nah itu obrolannya. Dan gue inget banget Habib Selon tuh. Rekamannya tuh ada kalau gue nggak salah di panji.com. Panji.com, lu buka, ada For You. Di For You itu ada beberapa gratisan, ada ebook gratisan, ada gue lupa apa aja. Tapi ada provokatif proaktif radio. Lu klik itu ada banyak episode siaran gue yang gue upload. Harusnya masih ada di situ. Di situ Habib Selon sampai ngomong gini. Pokoknya gue lupa awalnya gimana. Gue ngomong gini. Tapi kan nggak semua orang dukung FPI, Habib Selon. Terus bilang, orang Islam yang nggak dukung FPI adalah bukan orang Islam. Gokil. Gue dapet tuh on air di Hard Rock FM Jakarta waktu itu. Rekamannya kayaknya masih ada di panji.com. Terus waktu itu kan Gus Dur almarhum mau ngebubarin FPI ya kalau gue nggak salah. Gue lupa isunya seperti apa. Terus Habib Selon almarhum bilang, lihat tuh Gus Dur mau ngebubarin FPI, dia bubar duluan. On air loh, on air itu. Jadi provokatif radio itu sebelum provokatif TV. Oh iya benar, harusnya keramaian provokatif TV juga masuk tuh. Mungkin 2012 tuh salah satunya itu, dan tahun-tahun berikutnya. Tapi provokatif radio itu gue sering banget jadi rame. Salah satunya adalah waktu
Jadi kan gue kan wawancara siapapun ya, gue tuh pengen wawancara siapapun karena gue selalu tertarik sama orang, gue tertarik sama manusia dan apa yang ada di kepalanya sehingga dia kayak gitu orangnya. Jadi waktu itu tuh isunya tuh sempat lagi rame soal ini, orang di Padang yang bikin Facebook group Minang Ateis. Terus ini materi stand up gue juga kalau nggak salah di Mereka Dalam Bercanda. Terus dia bikin Facebook group Minang Ateis, terus dia ketahuan sama teman-teman kantornya dia yang bikin. Kan orang Minang kan kuat banget keislamannya ya. Nah, ini ada yang ngaku ateis nih, sangat nyeleneh nih orang nih. Sampai kantor digebugin ini orang. Ini orang yang digebugin telepon polisi. Polisi datang, yang ditangkap dia karena dia ateis, padahal dia yang harus dipukulin kan. Nah, karena itu gue pengen ngobrol sama orang ateis. Ternyata saat itu di Indonesia tuh ateis, ateisme tuh ada komunitasnya. Nah, gue ngobrol, ketemu langsung sama 2 orang perwakilannya. Tapi karena radio kan nggak kelihatan wajahnya, terus gue taping, gue nggak live demi melindungi orang ini takutnya digeruduk. Terus gue pakai nama samaran. Nah itu kontroversial juga karena dia pertama kontroversial karena dia terungkap soal ateismenya dia dan segala macam. Tapi waktu itu gue dipuji-puji karena di akhir segmen gue bilang gini deh, sekarang kita coba lu buktikan bahwa agama itu salah, buktikan bahwa Islam itu salah. Terus dia nyerang, bukan nyerang, emang dia disuruh nyerang kan, silakan serang agama gue bilang gitu. Gue pengen tahu nih argumen lu sebagai orang ateis itu seperti apa. Terus dia ngomong panjang lebar, terus gue balas. Nah, balasan gue ini dipuji sama orang-orang Islam. Wah bagus sih Panji. Rekamannya juga kayaknya ada di panji.com. Atau mungkin tulisannya juga ada di panji.com, gue juga lupa. Tapi sebelumnya gue sempat bikin marah orang Islam karena di bulan Ramadan gue wawancara soal orang yang murtad gitu. Jadi ini bulan Ramadan, terus edisi provokatif radio di bulan Ramadan itu gue wawancara orang-orang yang keluar agama dari Islam. Jadi keluar dari Islam gitu, pindah ke agama lain di bulan Ramadan. Terus orang pada gila kali ini si Panji di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan kok dia malah ngomongin orang yang keluar dari Islam. Rame banget. Tapi waktu itu tuh pendekatan gue justru kan di bulan Ramadan, di saat kita lagi giat-giatnya beragama, ngaji, ya emang kita nggak pengen tahu kenapa sih ini orang kok pengen keluar gitu dari agama kita yang kita yakini agama yang indah gitu kan. Terus itu bikin rame. Terus setelahnya soal ateisme jadi nggak rame, jadi malah didukung. Terus sebelumnya gue ada wawancara ini, waktu itu tuh isunya tuh JIL dan ITJ, JIL dan Indonesia Tanpa JIL. Gue wawancara Ulil waktu itu, terus gue diserang, gila nih Panji nih pro Islam liberal. Setelahnya gue wawancara ITJ, Indonesia Tanpa JIL, gila nih Panji nih pro terhadap orang-orang yang konservatif gitu. Padahal gue cuma pengen wawancara orang-orang ini karena gue pengen tahu isi kepalanya. Abis itu kan jadi ada JIL, ada Indonesia Tanpa JIL, abis itu ada Indonesia Tanpa FPI, yang kemudian melahirkan beat di Mereka Dalam Bercanda bahwa gue tuh anti-antian. Gue tuh pro pilihan gitu. Buat gue nggak usah anti-antian, semua boleh ada gitu. Ada aja boleh. Tapi kita tingkatkan level edukasi kita supaya kita punya kemampuan untuk memilih gitu. Jadi pilihannya biarin aja, ntar kita pilih sendiri yang bagus yang mana, yang nggak bagus yang mana gitu. Terus gue inget gue pernah wawancara Felix Xiao, rame banget juga gitu. Jadi orang bingung, ini ntar si Panji wawancara Ulil, terus ntar Panji wawancara Felix Xiao, Panji tuh pro mana gitu. Gue tuh nggak kayak lu gitu, dan gue nggak harus kayak lu. Lu bingung karena lu menilai orang tuh dari sudut pandang lu. Lu pikir kalau lu orang tuh cuma ada pro dan kontra. Makanya di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special gue bilang ke tengah, saling ketemu di tengah. Jalan di tengah tuh jalan damai gitu. Jalan di sini tuh jalan konflik, jalan di sini jalan konflik, di tengah gitu. Abu-abu juga warna yang diciptain Tuhan gitu. Gak apa-apa untuk menjadi abu-abu, jangan takut gitu. Golput juga nggak apa-apa gitu, sebagai contoh pilihan abu-abu di kontes politik gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh sering gitu dari zaman gue siaran gitu, dan memperkuat keyakinan gue bahwa kalau kekuatan gue adalah bicara, kelemahan gue juga jatuhnya di bicara. Kalau gue dapat rezeki dari bicara, gue akan dapat masalah juga dari bicara. Itu udah sesuatu yang gue udah berdamai dengan itu. Makanya gue bukannya terbiasa ya, tapi ya gue udah siap ini akan terjadi. Dan tahun-tahun ke depan gue yakin akan ada lagi kejadian, karena tahun-tahun ke depan gue akan ngomong terus. Dan gue selalu bilang bahwa
emang yang adil gitu. Kalau gue pengen bebas ngomentarin apapun, orang juga harusnya bebas ngomentarin gue apapun. Makanya ini yang orang nggak paham soal gue. Gue tuh mengizinkan lu marah-marah sama gue terhadap isu apapun gitu. Boleh, lu tuh boleh marah-marah sama gue. Lu mau maki-maki gue tuh boleh deh, beneran deh. Bahkan seperti yang gue pernah bahas di YouTube Deddy Corbuzier kemarin itu, gue bilang bahwa kadang-kadang orang bisa ngomongin yang buruk-buruk tentang gue tahu sebenarnya mereka nggak berniat gitu. Mereka bisa menghina istri gue, anak gue tahu sebenarnya itu cuma sesuatu yang keluar dari mulut mereka. Kayak di Pergi Waktu Stand Up Comedy Special, gue pernah bahas bahwa orang tuh kadang-kadang tuh ngomong kayak gitu tuh karena nggak punya kemampuan sosialnya. Dia tuh pengen bilang, seandainya dia bisa berargumen dengan baik gitu, dia punya kemampuan bahasa yang baik, ngomongnya nggak kayak gitu, tapi dia nggak mampu karena edukasinya dan mungkin karena lingkungannya. Akhirnya yang keluar adalah Panji tai gitu, Panji bangsat gitu, bunuh Panji, darah Panji halal. Sebenarnya bukan itu yang dia mau sampaikan, dia mau bilang bahwa dia marah gitu. Nah, gue mengizinkan siapapun untuk marah boleh gitu, dan gue nggak merasa harus ngebenerin elu gitu. Hak lu kok lu marah sama gue juga. Dan mungkin juga karena emang gue salah juga gitu. Cuman orang nanya, ya kalau emang mungkin lu salah juga, kenapa lu nggak minta maaf kalau emang lu salah? Ya karena masih mungkin. Bisa jadi gue benar kan. Tapi dalam banyak kasus tuh kalau misalkan gue ngeliat sesuatu, gue ngeliat oh ini mah mereka salah nangkep, ya udahlah nggak apa-apa. Nggak mesti yang salah nangkep mereka gitu. Nggak mesti dijelasin apa-apa udah. Toh banyak yang jelasin juga gitu. Dan itu selalu terjadi berulang-ulang. Setiap kali gue ngelakuin sesuatu dan gue ngerasa gue benar di situ, jatuhnya orang lain yang ngebelain gue gitu. Dan ini hanya membuat set komodo menoi gue jadi lebih tebel. Si tersinggung oleh Panji.com itu kan isinya kan tentang tur Komodo Menoi. Komodo Menoi akan jalan tahun ini. Gue akan nanti gue akan bikin video aja deh. Kenapa Komodo Menoi harus jalan tahun ini? Gue akan bahas. Tapi gue akan berusaha untuk memastikan tur itu berjalan tahun ini. Dengan alasan-alasan yang nanti gue akan jelasin. Ada 15 kota kan di Indonesia dan 5 di luar negeri. Kita akan usahakan itu bisa jalan di tahun ini. Dan moga-moga bisa jalan dengan baik-baik aja tanpa ada masalah apapun. Bukan masalah ketersinggungan, itu mah pasti ada masalah dalam konteks COVID gitu. Moga-moga bisa kayak keadaan Kahar kemarin, jalannya lancar, nggak ada yang kenapa-kenapa. Kita coba untuk bikin itu di skala yang lebih besar. Itu aja dari gue. Makasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Goks.